Matius 6 ayat 1 sampai 4 dan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hosiana, 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 Hosiana. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu senang melihat penampilan yang apik dibuat sedemikian untuk dapat dinikmati. Misalnya kita senang melihat penampilan orang yang berdandan dengan cantik ataupun juga keren, tampan, menarik. Dan rasanya kita sedang menikmati hal-hal baik yang sedang dibuat oleh manusia. Namun perlu kita akui dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak bisa dibedakan. Saking semuanya itu dibuat sedemikian cantik dan apik. Contohnya kalau kita berjalan-jalan, lalu kita mau membeli barang hari-hari ini, kita kadang juga ragu. Ini barangnya, bajunya asli atau palsu ya? KW atau ori? Wah, kita juga kadang menjadi ragu. Karena banyak sekali yang hendak mempertontonkan penampilan luar yang apik, tetapi di dalamnya belum tentu kualitasnya sama. Baik benda-benda maupun penampilan manusia itu bisa menjadi asli ataupun palsu. Contohnya, kalau kita melihat di dalam gambar ini, next bisa dibantu. Kita melihat sebuah gambar wajah yang sedemikian ya. Menurut saudara-saudari sekalian, cantik nggak wajah ini?
Cantik ya. Tapi wajah ini asli atau palsu? Palsu, waduh ini luar biasa kepekaannya ya. Apa tanya AI tadi? Enggak ya. Tapi saudara-saudara sudah bisa melihat ada kecurigaan tertentu. Ya, bagaimana wajah aslinya? Nah inilah wajah aslinya. Bisa next? Bisa dibantu? Ya. Nah inilah wajah aslinya. Ya lupanya laki-laki yang sudah berumur ya, tetapi bisa berdandan sedemikian apik. Ya. Ada bahkan saya membaca satu berita juga menarik ya, seorang perempuan di Cina itu ahli berdandan sedemikian rupa untuk meyakinkan bahwa kita bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi ya dari yang sebelumnya. Ya. Ini sedemikian berbedanya ya, yang kiri dengan yang kanan ya. Dengan teknik macam-macam termasuk dengan isolasi ya. Jadi make up plus isolasi mungkin untuk menarik bagian-bagian wajah tertentu ternyata bisa demikian. Bahkan juga saya membaca sebuah berita di Cina menarik sekali. Ada seorang pemuda di Cina itu dia jadian ya gitu ya, pacaran dengan seorang yang perempuan yang didapatnya di sosial media. 4 bulan mereka berinteraksi lewat sosial media, lalu memutuskan untuk kopi darat yuk gitu ya. Bertemulah mereka di mall, ternyata ketika melihat aslinya, pemuda ini kemudian takut ya. Dia kemudian lari, tidak sadar dia lompat dari atas mall begitu ya, untuk menyelamatkan dirinya. Nah saudara, beberapa hal ini membuktikan ada pepatah mengatakan, apa yang tampak dari luar belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam. Bukan hanya soal penampilan tetapi juga soal batin manusia. Oleh sebab itulah kalau kita melihat sebenarnya apa yang sedang diberitakan oleh Yesus adalah sebuah kedalaman batin yang mendasari sebuah motif-motif atas perbuatan manusia. Allah tidak hanya melihat penampilan dari luar, tetapi apa yang tersembunyi di dalam. Apa yang tersembunyi di dalam tidak ada yang tidak dapat dilihat oleh Allah. Dan kalau kita melihat di sanalah bahwa Allah lebih melihat bagaimana manusia itu sungguh-sungguh mau membawa semua tindakannya tidak tersembunyi di hadapan Allah. Yang pertama kita melihat bagaimana Yesus menggarisbawahi bahwa tindakan kebaikan itu janganlah tersembunyi motif di dalamnya. Di dalam ayat yang pertama tadi, Matius 6 ayat yang pertama, dikatakan hati-hatilah supaya kamu jangan memberi sedekah di depan umum, supaya dilihat orang. Jika demikian kamu tidak akan mendapat upah dari Bapamu yang di sorga. Nah saudara, dengan demikian Yesus ingin supaya apapun yang kita lakukan itu sama kualitasnya. Apa yang kita lakukan itu jujur dari dalam hati kita. Ya. Kalau kita berlaku baik itu semata-mata karena kita memang merasakan cinta kasih di dalam hati kita. Ya. Saya sudah dikasihi oleh orang tua saya, oleh Tuhan, ya, oleh semesta yang mengizinkan saya menghirup udara dan seterusnya. Saya mau melakukan sesuatu hal yang baik tanpa saya harus diberikan pamrih tertentu. Dan ini merupakan sesuatu hal yang berbeda yang disajikan dalam nilai dunia saat ini. Zaman sekarang banyak sekali yang melakukan tindakan hanya demi sebuah pamrih. Contohnya, kita sering melihat konten-konten membagikan uang, ya, membetulkan kendaraan atau rumah dan lain-lain. Ternyata motifnya bukan hanya motif untuk membantu. Tentu saja secara hukum tidak salah, ya. Tetapi secara etika menjadi sebuah contoh yang kurang tepat. Sebab bersedekah membantu baik asalkan tidak menjual keprihatinan sesama. Ya.
Seringkali keprihatinan di dunia ini adalah sebuah modus, sebuah penampilan untuk membuat seseorang itu merasa lebih hebat. Saya bisa membantu, saya bisa mendapatkan kesalehan, cap kesalehan dari sosial, mendapatkan keuntungan daripadanya, dan seterusnya. Yesus bahkan melanjutkan di dalam bacaan kita tadi, bahwa ketika kita memberi, janganlah tangan kiri kita tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan kita. Tentu saja ini adalah kata-kata kiasan yang ingin menegaskan bahwa meskipun kita berbuat baik, janganlah menceritakan dengan pamer, ya, dengan kesombongan kepada orang yang dekat dengan kita sekalipun, tapi lakukanlah itu ya, karena kita memang mau mengasihi, karena kasih Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah saudara, seringkali di zaman ini orang berbuat baik selalu dengan pertimbangan. Kalau saya baik, dia kira-kira menghargai saya enggak? Kalau saya tolong, kira-kira dia orang yang cocok dengan saya atau merugikan saya selama ini? Kalau merugikan ngapain ya? Nanti setelah itu malah ya dia tidak menghargai lagi. Lagi pula apa untungnya? Atau saudara-saudara, dengan berbagai motif-motif yang lain tadi, kita melihat bahwa kita inilah manusia yang penuh dengan pertimbangan duniawi. Dan itu melekat di dalam kehidupan kita. Ajakan Yesus ini adalah sebuah ajakan yang menyadarkan kita pula bahwa kita ini manusia yang terbatas, manusia yang seringkali melakukan segala sesuatu demi motif-motif tertentu, dan justru di masa-masa inilah masa kita memasuki masa penderitaan Yesus. Masa di mana kita melihat sebuah fragmen ya, yang disajikan tadi menyadarkan kita bahwa ketika kita ingin hidup kita itu mendapatkan keuntungan demi keuntungan dan seterusnya, ingatkah kita bahwa Yesus justru menyerahkan mahkota mulianya dan rela untuk mengenakan mahkota durinya supaya ia sungguh-sungguh mau menanggung derita kita, salah kita. Supaya ia sungguh-sungguh menyatakan bahwa ia hadir ada untuk sesama kita. Supaya cinta kasih itu menjadi jelas bukan karena sebuah motif tertentu, tetapi adalah sebuah bentuk pengorbanan, sebuah bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itulah Yesus kemudian melanjutkan pembahasannya dengan sebuah aplikasi tentang kehidupan beriman, berbuat baik di dalam penghayatan puasa dengan sebuah pemahaman yang serupa. Apabila kamu berpuasa, janganlah kamu berpura-pura. Jangan muram mukamu seperti orang munafik, karena mereka mencemaskan mukanya supaya dilihat orang. Nah saudara, berpuasa dalam hal ini menyadarkan kita bahwa dalam sebuah tradisi kekristenan peribadahan kita, janganlah kita melakukan sebuah peribadahan hanya sebatas formalitas belaka. Hanya supaya dilihat orang lain saja. Tetapi itu lebih menjadi ranah yang sangat privat, ranah di mana kita berkomitmen di hadapan Allah bahwa saya hari ini ingin menahan sesuatu demi Kristus, tetapi hidup saya, kualitas saya tidak berubah. Saya tidak akan mengatakan bahwa karena saya berpuasa, saya tidak bisa melakukan ini dulu. Sorry ya, saya tidak bisa ikut, saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa membantu, saya tidak bisa berkarya karena saya sedang berpuasa, saya sedang beribadah. Tetapi Yesus ingin supaya kualitas ibadah ritual kita itu berbanding lurus sejalan dengan
peribadahan sehari-hari kita. Nah, saudara, bagaimana memahami hal ini di dalam penghayatan kita memasuki Rabu Abu dan Prapaskah? Pak, kalau gitu puasanya orang Kristen, berpantangnya orang Kristen itu seperti apa? Ya, apakah harus pagi hari buta begitu ya? Belajar dari saudara-saudara kita umat Muslim, hari-hari ini juga sedang berpuasa, apakah sama persis seperti itu ya? Atau seperti apa? Lalu berpantangnya juga seperti apa? Ya. Saudara, memang tradisi kekristenan tidak mewajibkan sesuatu ya, supaya kita memang memiliki satu penghayatan lebih pada esensinya. Apabila kita memang ingin ya berpuasa, misalkan saja, boleh enggak dalam 1 bulan ini saya lebih banyak berpantangnya ya. Lalu sebagian berpuasa karena saya tidak terbiasa ya. Boleh tidak saya berpuasanya itu tidak dari pagi-pagi buta ya. Tapi pada pada pagi hari, buka pada sore hari, atau karena ada asam lambung pada jam-jam tertentu sebelum sore sekali saya sudah buka puasa. Jawabannya memang boleh ya, karena kita melihat bagaimana Yesus memperbarui pemahaman-pemahaman tentang ritualisme yang formalitas belaka ini lebih kepada semangat kita untuk sungguh-sungguh berubah di hadapan Allah. Ya. Ada orang-orang tertentu yang lebih menekankan pada berpantang menahan diri pada kebiasaan-kebiasaan kepuasan diri sendiri. Misalnya, kita bisa berpantang dengan berpantang merokok ya. Kita tidak sedang memperdebatkan boleh nggak sih merokok atau tidak, tetapi sebagian orang merasa bahwa merokok itu sangat dibutuhkan. Saya mau mengurangi ya. Berpantang makan daging ya. Oh, berarti orang Kristen nggak boleh? Boleh, tetapi bila kita memang senang sekali ya, kita bisa menguranginya, bahkan berpantang. Berpantang bermedia sosial, karena seringkali media sosial menurut riset-riset juga diceritakan bahwa itu durasi kita menggunakannya sangat tinggi dalam sehari. Ya. Atau berpantang untuk hal-hal yang kurang produktif, berpantang untuk marah, berpantang untuk gosip, berpantang untuk berprasangka dan lain sebagainya. Ya. Saya sendiri saudara belajar lebih lagi dari istri saya sendiri ya. Dia selalu ketika masuk masa seperti ini, dia berkata saya mau pantang makan daging kesukaan orang Kristen katanya ya. Karena dia suka sekali ya. Saya nggak mau makan B2 dulu ya. Sama duren katanya ya. Karena dia juga sangat suka. Baiklah, saya menghargai gitu ya. Jadi saya juga mengikuti, mencoba mengikuti iramanya dan seterusnya, sehingga ini menjadi sesuatu yang semangat bersama-sama. Ya. Tetapi hal ini juga bisa berarti bahwa kita bisa berpantang dalam hal-hal yang di luar yang lahiriah, yang batiniah. Dalam hal ini kita melihat bagaimana semangat berpuasa dan berpantang itu adalah ketika kita melakukan sebuah tindakan kebaikan, pelayanan, kita tidak merasa hitung-hitungan dan merasa bahwa di sanalah saya, itu sudah rohani. Ya. Dalam hal ini berpuasa ini berarti bahwa setiap pelayanan kita termasuk di keluarga, di gereja, kita mengatakan bahwa ini kan saya sudah berkorban ya. Ini kan saya sudah capek, kalau tidak seperti ini ya. Dan mengembalikan semua hormat kemuliaan itu ya kepada milik Allah. Nah saudara, dengan demikian kita menghayati poin bahwa itulah harta yang tidak terlihat yang Yesus maksudkan. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Dengan kita sungguh-sungguh berpuasa atas kemarahan, atas gosip, atas prasangka, curiga, dan lain sebagainya, kita menjadi manusia baru, manusia yang dewasa.
Sehingga karakter Kristus lebih nampak daripada kemanusiaan kita yang lemah. Ketika kita menghayati saya mau hidup baru, berpantang dengan banyak hal, saya mau lebih menuangkan semua pembelanjaan saya sebelumnya untuk hobi saya, makanan favorit saya dan seterusnya. Dan kita memiliki aksi puasa Paskah ya, dan ada amplop Paskah juga yang disediakan, rasanya sudah dibagikan. Itu semua boleh membantu kita untuk melihat bahwa disinilah saya menahan diri saya untuk saat ini saya mau meluangkan apa yang saya suka itu untuk menjadi aksi puasa Paskah saya. Dan ini kelak akan dipergunakan oleh gereja Tuhan ya untuk menjadi pelayanan gospel ya, diakonia dan pelayanan-pelayanan lainnya. Di sanalah kita sama-sama menghayati bahwa sebenarnya ketika kita diterakan abu di atas dahi kita, itu adalah sebuah tanda bahwa kita ini hanyalah sebuah debu. Debu yang dibentuk oleh Allah, dihembuskan nafas olehnya, dan akan kembali menjadi debu. Kita adalah hanya manusia yang diberikan kesempatan olehnya untuk sungguh-sungguh hidup semakin menceritakan kasih tanpa pamrih. Karena kasih Allah itu adalah sesuatu yang menguasai batin kita, bukan kasih pamrih manusia lagi. Nah saudara, kita mengingat bahwa Yesus mengatakan apabila engkau melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang tepat, maka Bapa yang di sorga akan melihatnya dan memberi balasan yang tepat. Perjalanan spiritual kita ini bukan gagah-gagahan, tetapi ketika kita sungguh-sungguh mau menghayati semua ini, Tuhan akan menunjukkan apa sesuatu yang tersembunyi dari Allah yang akan dinyatakan kepada kita sebagai bentuk balasan cinta Allah itu. Nah, saya ingin menceritakan hal itu dari sebuah kisah tentang dua tokoh ini. Satu ketika saudara, ada seorang mahasiswa muda berusia 18 tahun berjuang untuk membiayai perkuliahannya. Dia adalah seorang yatim piatu dan tidak tahu bagaimana mendapatkan uang untuk berkuliah. Satu ketika ia punya ide cemerlang bersama temannya menggelar konser di kampus, konser musik untuk mendapatkan kemeriahan di kampus mereka dan juga keuntungan untuk bisa berkuliah. Maka mereka mengundang pianis besar Ignasi Padruski pada waktu itu, ya, dan manajer sang pianis meminta biaya $2.000 untuk konser tersebut. Kesepakatan terjadi, dua anak muda ini bekerja membuat sebuah konser yang baik, yang sukses sudah dipersiapkan. Sayangnya ketika semua dijual, ternyata tiketnya tidak terjual habis dari target. Mereka hanya menjual sebanyak $1.600. Mereka begitu terpukul, mereka kemudian harus kembali kepada Padruski untuk bicara apa adanya. Mereka berbicara kepada Padruski bahwa inilah uang yang kami dapat $1.600, tapi kami mohon maaf harus melampirkan satu cek sebesar $400 sebab kami tidak berhasil mendapatkan keuntungan atau penjualan tiket yang seharusnya. Yang menarik saudara, Padruski menjawab, tidak, aku tidak dapat menerimanya. Dia menyobek cek tersebut dan mengembalikan $1.600 kepada dua mahasiswa ini sambil berkata, ambillah, gunakan untuk kuliah kalian. Saya memainkan konser piano bisa tanpa bayaran. Ya. Kedua mahasiswa ini terkejut, mereka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, mereka bisa berkuliah dan seterusnya. Sampai bertahun-tahun kemudian, Padruski ternyata menjadi seorang Perdana Menteri di Polandia. Lalu Perang Dunia Pertama terjadi, Polandia terserang kelaparan dan ada 1,5 juta manusia di Polandia pada waktu itu tidak bisa makan.
Padroeski tidak tahu lagi harus kemana mencari bantuan, dan dia memohon kepada administrasi makanan dan bantuan Amerika Serikat untuk bisa memberikan belas kasihan kepada rakyat Polandia. Tanpa diduga Presiden Amerika saat itu langsung memberikan bantuan supaya masyarakat Polandia terlepas dari masa-masa kelaparan. Padroeski sangat lega, dia kemudian memutuskan pergi bertemu kepada Presiden Herbert Hoover pada waktu itu yang menjabat dan mengucapkan terima kasih atas sikap mulianya. Sesuatu yang tidak diduga terjadi. Tetapi Herbert Hoover mengatakan, Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih. Pak Perdana Menteri, Anda mungkin sudah lupa. Tetapi saya tidak akan pernah melupakannya. Bertahun-tahun yang lalu, ada 2 mahasiswa yang tidak bisa berkuliah dan mereka harus menggelar sebuah konser, tetapi Anda memberikannya cuma-cuma. Pada saat ini, saya hanya melakukan seperti apa yang Anda lakukan. Dan itu semua adalah berkat Tuhan. Nah saudara, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika kita yakin bahwa kita melakukan semuanya bukan karena gagah-gagahan, bukan karena motif tersembunyi, keuntungan diri sendiri, maka Tuhan tidak akan pernah terlambat membalas kebaikan itu kepada kita. Kita dipelihara oleh Tuhan ketika kita menghayati bahwa kita manusia yang lemah, tetapi hanya karena cinta Tuhan. Kita mau menghayati masa-masa berpuasa, berpantang, ketika Yesus tidak mengenakan mahkota emas tetapi mahkota duri. Kita mau menderita bersama orang-orang yang menderita, menyisihkan sesuatu hal supaya dunia ini terpelihara. Maka kita akan menjadi rekan kerja Tuhan yang baik dan balasan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Maukah saudara dan saya sungguh-sungguh menghayati masa-masa ini sebagai panggilan yang mulia dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.